perkenalkan nama saya Dini Dwi Astuti, NIM 5011193035. Ini dia jawaban diskusi 10-ku. Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Pembelajaran kerjasama menawarkan metode kontemporer dalam pendidikan yang menekankan pada kolaborasi tim. Pendekatan ini bermanfaat untuk mengasah keterampilan abad 21, seperti komunikasi, penyelesaian masalah, dan kemampuan bekerja sama dalam tim. Inti dari pembelajaran kerjasama bukan sekedar menjalankan tugas bersama, tetapi menciptakan interaksi yang saling memperkaya pemahaman. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan dukungan aktif dari semua peserta. Pengalaman dalam menerapkan pembelajaran kerjasama memberikan dampak yang positif dan signifikan. Proses pembelajaran menjadi lebih hidup. Peserta mengembangkan rasa tanggung jawab yang kolektif dan keterlibatan yang lebih mendalam dalam materi pelajaran. Produksi kelompok seringkali menunjukkan hasil yang lebih bermanfaat dibandingkan pencapaian individu, terutama dalam aspek kreativitas dan tingkat analisis. Berbagai tantangan sering muncul dalam melaksanakan metode ini. Dari segi teknis, masalah yang muncul termasuk ketidaksamaan dalam akses teknologi dan batasan menggunakan platform digital. Dari sisi manajerial, terdapat kesulitan dalam menjelaskan waktu dan pembagian kontribusi antar anggota. Di tingkat interpersonal, perbedaan cara belajar dan dominasi dari anggota tertentu dapat mengganggu keseimbangan kelompok. Tantangan utamanya adalah kesulitan untuk meraih pemahaman yang setara dan kebutuhan waktu yang lebih lama. Untuk memaksimalkan pembelajaran kerjasama, diperlukan rencana strategis yang menyeluruh. Persiapan harus meliputi pelatihan keterampilan kerjasama dan menyediakan infrastruktur yang menunjang. Proses pelaksanaan harus disertai dengan pedoman yang tegas dan dukungan aktif dari pengajar. Evaluasi rutin dan refleksi kolektif menjadi elemen yang penting untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terstruktur, pembelajaran kerjasama dapat menjadi pengalaman yang transformatif, optimal. Pembelajaran kolaboratif memberikan kebebasan dalam hal waktu dan tempat. Pendekatan ini sesuai dengan individu yang umumnya telah bekerja atau memiliki berbagai komitmen lain. Dengan memanfaatkan platform seperti Zoom atau Google Meet, serta aplikasi pesan seperti WhatsApp, memungkinkan interaksi tanpa batas jarak, sekaligus meningkatkan kemampuan teknologi. Namun, kolaborasi secara virtual menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan koordinasi, komunikasi antar tim, dan juga signal. Satu masalah utama adalah kesulitan dalam menjelaskan waktu diskusi, perbedaan jam kosong antara anggota kelompok, kendala teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil, sering mengganggu kelangsungan komunikasi. Selain itu, interaksi daring dapat menyebabkan penyalahpahaman. Tantangan lainnya berkaitan dengan pembagian tugas, di mana beberapa anggota cenderung pasif sehingga beban kerja tidak terdistribusi dengan baik. Untuk meningkatkan aktivitas kerja kelompok secara online, diperlukan pendekatan yang terencana, menetapkan peran yang jelas seperti moderator, pencatat, dan yang lainnya. Memastikan partisipasi aktif setiap anggota. Selain itu penting untuk menetapkan jadwal yang jelas, termasuk jadwal komunikasi dan pertemuan. Ini dia analisis artikel yang pertama. Berdasarkan penilaian dari materi yang tersedia, ada beberapa perbandingan mengenai komposisi kurikulum berdasarkan intuisi di UPTD SD Negeri Adiluhur yang berada di daerah pedesaan dan beberapa negara yang maju. Yang pertama, kurikulum di Indonesia pada umumnya adalah kurikulum nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat dan diterapkan di seluruh wilayah. Fokus pada kompetensi dasar serta materi pelajaran yang harus dicapai. Implementasi kurikulum dilakukan dengan ketat dan terstandar. Walaupun masih terdapat kesempatan untuk adaptasi lokal, kurikulum ini meliputi berbagai disiplin ilmu dengan penekanan pada pencapaian akademis yang seimbang. Yang kedua, kurikulum di UPTD SD Negeri Adiluhur, yakni tempat saya mengajar, merupakan kurikulum yang diterapkan di sekolah dasar di wilayah pedesaan. Sering menghadapi tantangan terkait sumber belajar, sarana prasarana, dan guru yang berkualitas, mengakibatkan pengembangan program menjadi kurang optimal. Kurikulum yang diterapkan di intuisi ini mengikuti garis besar kurikulum nasional, namun lebih disesuaikan dengan kondisi setempat serta keterbatasan sumber daya.
Kegiatan yang lebih bersifat praktis dan pengalaman langsung lebih diperbanyak untuk menjadikan lebih relevan dengan kondisi lingkungan sekitar. Yang ketiga, kurikulum di sekolah maju atau negara maju berfokus pada penguatan kemampuan relevan di abad 21, seperti inovasi, penyelesaian masalah, dan kerjasama, menggunakan kurikulum yang lebih kreatif dan responsif terhadap perubahan zaman, seperti penggabungan teknologi dan strategi lintas disiplin. Tingkat fleksibilitas dalam pengelolaan kurikulum umumnya lebih tinggi, terdapat peningkatan partisipasi masyarakat, serta keterlibatan dengan sektor industri. Perbedaan yang paling jelas adalah bahwa kurikulum di Indonesia umumnya lebih kaku dan berpusat, sementara di negara maju lebih bersifat fleksibel dan mudah beradaptasi. Lebih baik dalam menggabungkan teknologi dan metode terkini ke dalam kurikulum. Di sekolah Universitas Negeri Adiluhur sering menghadapi masalah terkait sarana prasarana dan sumber belajar yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum. Negara-negara maju lebih fokus pada pengembangan soft skill dan kemampuan berpikir kritis, sedangkan di Indonesia masih terdapat penekanan yang lebih besar pada penguasaan materi akademis dasar. Yuk, mari kita lanjutkan ke artikel yang kedua. Berdasarkan pengertian dari tulisan dan informasi yang disediakan, analisis perbandingan struktur kurikulum di Indonesia secara keseluruhan, yakni di sekolah saya berada di daerah pedesaan, dan beberapa negara maju yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sistem kurikulum di Indonesia secara umum, yakni masih berbasis kurikulum 2013, memberikan perhatian pada kompetensi fundamental dan pembentukan karakter siswa dengan penekanan pada kemampuan membaca, menulis, dan menghitung, dan pengembangan karakter. Struktur pendidikan SD terdiri dari berlangsung selama 6 tahun, mencakup kelas 1 hingga 6. Pengembangan kurikulum menggabungkan inti matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS dengan fokus ke keterampilan yang relevan di abad 21 dan pembinaan karakter bangsa. Yang kedua, kurikulum yang ada di sekolah saya mencakup standar nasional yang telah ditentukan, namun pelaksanaannya dipengaruhi dengan kondisi sekitar dan keterbatasan sumber daya. Pendekatan lebih praktis, fokus pada pencapaian kompetensi dasar, serta penguatan karakter. Tetapi masalah fasilitas dan ketersediaan guru berdampak pada proses implementasinya. Terdapat penekanan lebih pada pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal dan pengembangan karakter siswa yang sejalan dengan budaya daerah di Lampung. Yang ketiga, sistem kurikulum di negara maju, contohnya Jepang dan Korsel atau Korea Selatan. Jepang memiliki kurikulum yang dirancang dengan cara kreatif dan responsif terhadap tuntutan zaman, terdapat fokus pada pengembangan kemampuan, keterampilan sosial, dan karakter peserta didik yang menyeluruh. Kurikulum memiliki sifat yang fleksibel dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan teknologi yang terjadi. Nah, sedangkan di Korsel atau Korea Selatan, struktur kurikulum sangat ketat dengan disiplin yang kuat dan penekanan pada aspek akademik. Penerapan kurikulum kompetitif disertai perhatian pada pencapaian nilai dan prestasi akademik. Terdapat integrasi aktivitas non-formal ke dalam pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan keterampilan tambahan. Nah, selanjutnya atau yang keempat, ini dia perbandingan struktur kurikulum antara Indonesia atau kurikulum umum antara kurikulum di sekolah saya, di Jepang, dan Korea Selatan. Kurikulum di Indonesia termasuk sekolah saya pada dasarnya mengikuti pedoman nasional yang menjadikan kemampuan dasar dan pengembangan karakter sebagai fokus utamanya. Di negara-negara maju, kurikulum bersifat lebih luas, menyeluruh, dan responsif, didukung oleh fasilitas serta sumber daya yang memadai. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada kualitas fasilitas, kedalaman topik yang diajarkan, serta cara pengembangan karakter dan sosialisasi yang lebih terintegrasi dan kreatif di negara-negara maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.